Dalam Tuhanku hatiku teduh. Nyanyikanlah himn baru. Amazing grace. Pimpinlah tanganku. Datanglah kerajaanmu. Shall reign forever and ever. And he shall reign forever and ever. And he shall reign forever and ever. And he shall reign forever. Shalom dan selamat malam teman-teman pemuda. Gak terasa ya, kita sudah tiba di ujung bulan Agustus. Sudah tiba di bulan ke-8 tahun 2020. Gak kerasa waktu berjalan begitu cepat. Dari begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan teman-teman dan dalam kehidupan kita semua, yang baik maupun yang buruk, aku yakin kalau teman-teman pemuda GKI masih memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena kita semua tahu Tuhan kita baik. Anugerahnya, berkatnya, kasihnya dalam segala macam bentuk itu selalu tercurah buat kita. Selalu baru setiap hari dan tidak terbilang jumlahnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai persekutuan ini dengan menaikkan pujian syukur kita dan pujian kekaguman kita. Karena Tuhan kita begitu besar dan begitu ajaib.
bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami pada saat ini. Semua ini boleh kami terima dengan baik karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terus berjalan meskipun secara online, tapi kami bersuka cita boleh bersekutu bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa yang berkenan untuk memberkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya boleh berkenan di dalam hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyediakan semua sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman seringnya kita tuh gak paham aja sama bentuk kasihnya Tuhan. Jadi sekarang mari kita ingat lagi dan mari kita sadari lagi apa sih kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh lebih lagi bersyukur akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap beserta. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Tuhan membantu dan membimbing kita melangkah melewati hari-hari kita menuju pelabuhan yang Ia perkenankan melalui firman-Nya. Meskipun kadang kita nggak tahu mau kemana atau kita mau dibawa ngapain sama Tuhan, tapi satu hal yang kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan selalu setia menyertai hidup kita. Mari kita buka diri dan hati kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian firman Tuhan kita, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir
saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam sebuah perenungan yang bertemakan 70 kali 7. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Agar biarlah kiranya perenungan firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau mendengar tema tentang 70 kali 7, pasti kita akan mengaitkannya dengan mengampuni, ya. Karena ini sangat viral begitu ya di dalam percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Berbicara tentang mengampuni dan diampuni, ini merupakan bagian dalam kehidupan setiap kita. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna begitu ya, yang tidak lepas dari kesalahan dan juga tidak lepas ketika kita dipersalahkan oleh orang lain. Itu sebabnya mengampuni dan diampuni itu menjadi suatu bagian di dalam kehidupan kita dan juga menjadi sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum membahas lebih jauh mengenai mengampuni, saya mengangkat suatu kisah di dalam Kejadian pasal 33, yaitu kisah tentang Yakub dan Esau. Di dalam pasal yang ke-27 itu membicarakan tentang Yakub yang dibantu oleh ibunya Ribka. Mereka berusaha untuk menipu ayahnya Ishak dengan menyarup atau menyamar menjadi kakak sulungnya, yaitu Esau. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah untuk mengambil hak kesulungan dari Esau. Sehingga mereka menipu ayahnya Yakub dan juga mengkhianati, menyakiti kakaknya Esau hanya untuk mendapatkan sebuah hak kesulungan. Hak kesulungan ini bicara tentang harta. Hak kesulungan ini bicara tentang kekuasaan tahta. Harta dan kekuasaan di dalam keluarga itu ada di dalam hak kesulungan. Itu sebabnya mengapa Ribka yang begitu menyayangi yang begitu menyayangi Yakub menginginkan hak kesulungan itu jatuh di tangan Yakub. Dan dengan berbagai trik akhirnya hak kesulungan jatuh di tangan Esau. Kemudian di dalam perjalanan hidup Yakub, akhirnya Yakub menyadari bahwa apa yang pernah dia lakukan dulu adalah sebuah kesalahan. Bahwa apa yang dia lakukan dulu itu berdampak di dalam kehidupannya selanjutnya. 20 tahun lebih dia tinggal bersama Laban papannya yang juga adalah mertuanya yang bolak-balik nipu dia. Sampai pada akhirnya dia sadar bahwa apa yang pernah dia lakukan dulu adalah sebuah kesalahan. Dan kemudian di dalam pasal 32 dan pasal 33 itu adalah sebuah effort, sebuah usaha dari Yakub, bagaimana dia berusaha untuk dia bisa mendapatkan pengampunan dari kakaknya Esau. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 32 dan 33, kita melihat posisi seorang yang merasa bersalah itu sungguh gak enak. Yakub waktu dia di dalam perjalanan, dia utus orang untuk lihat dulu ke depan apa yang terjadi. Lalu orang utusannya itu melihat, wah ada Esau dengan 400 orang. Ketika mendapat laporan seperti itu, Yakub deg-degan luar biasa. Karena dia posisinya memang posisi orang yang bersalah, orang yang melakukan kesalahan, maka yang dipikirannya adalah satu ketakutan, satu kekhawatiran. Wah jangan-jangan, jangan-jangan Esau akan melawan saya, jangan-jangan akan ada peperangan. Maka di pasal 33, Yakub mengambil sebuah strategi. Sampai orang yang berjalan pun itu dia atur. Yang pertama-tama budak-budaknya dulu, yang kedua istri yang tidak dikasihi, yang ketiga siapa gitu ya. Begitu pula dengan hewan-hewan ternaknya dikelompok-kelompokkan. Rombongan pertama ketemu Esau siapa, rombongan kedua ketemu Esau siapa. Jadi itu merupakan sebuah strategi untuk mengambil hati belas kasihan dari Esau yang dilakukan oleh Yakub. Seorang yang merasa bersalah, hidupnya tidak akan tenang. Apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia hadapi, kadang selalu dia kaitkan dengan masa lalu. Suatu ketakutan, suatu kekhawatiran, jangan-jangan di depan ada apa.
Tetapi bagi Esau yang memang dia nggak ada salah, dia dengan damai sejahtera. Bahkan ketika dia melihat rombongan Yakub dari jauh, dia dengan berlari, dikatakan di dalam pasal yang ke-33, berlari lalu memeluk mendekat Yakub dan mereka bertangis-tangisan. Ini satu perbandingan ya antara orang yang membutuhkan pengampunan dan dengan orang yang berusaha untuk mengampuni. Orang yang bersalah biasanya di dalam suatu posisi ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupannya. Nah, rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, orang Yahudi pada umumnya mereka menganggap bahwa mengampuni itu ada batasnya. Di dalam Amos pasal yang pertama ayatnya yang ketiga itu memberitahukan kepada kita bahwa mengampuni itu cukup 3 kali. Dengan kesalahan yang sama, seseorang 3 kali itu boleh diampuni. Tetapi pada kali keempat dia melakukan lagi hal yang sama, tidak perlu diampuni lagi. Ini adalah suatu pemahaman yang turun-temurun. Kadang tanpa disadari kita orang timur juga mungkin memahami hal seperti itu. Ingat orang tua dulu, kalau kita salah pasti akan dibilangnya apa? Ayo cepat mandi, mama hitung ya 1 sampai 3. Kalau enggak mandi, mama cubit gitu ya, 3 begitu ya. Kadang orang juga berkata, kamu ini kesalahan sampai 3 kali berturut-turut. Bahkan ada sebuah peribahasa, keledai tidak akan melakukan kesalahan sampai 3 kali berturut-turut di kesalahan yang sama. Jadi kalau orang melakukan kesalahan lebih dari 3 kali berturut-turut dengan kesalahan yang sama, dia lebih bodoh dari keledai. Ini adalah pemahaman ya, pemahaman pada umumnya. Dan orang Yahudi mempunyai pemahaman mengampuni cukup 3 kali terhadap orang yang sama dengan kesalahan yang sama. Tetapi di dalam perjalanan waktu, para murid Tuhan Yesus belajar. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 17 ayat yang keempat, Tuhan Yesus juga pernah berbicara tentang pengampunan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang keempat. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau ada orang yang bersalah di dalam 1 hari melakukan kesalahan sampai 7 kali, dan kemudian dia sadar lalu dia minta maaf sampai 7 kali juga, maka kita harus ampuni. Jadi kalau ada satu orang di dalam 1 hari berbuat kesalahan 7 kali, terus 7 kalinya juga dia minta maaf sama kita, ya ampuni. Jadi para murid mempunyai suatu pemahaman yang diperbaharui, yaitu apa? Mengampuni 7 kali, bukan lagi 3 kali. Itu tersimpan di dalam benak mereka. Nah, itu sebabnya di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-21, Petrus ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, Petrus tanyanya begini, Tuhan sampai berapa kali saya mengampuni? Apakah 7 kali? Kenapa Petrus berkata 7 kali? Karena Petrus pernah mendapatkan informasi dari Tuhan Yesus bahwa mengampuni itu 7 kali. Itu sebabnya Petrus menyimpan ajaran dari Tuhan Yesus. Oh, mengampuni sampai 7 kali. Tetapi rupanya Tuhan Yesus berkata, tidak 7 kali, bahkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apakah yang dimaksud dengan mengampuni 70 kali 7 kali? Sebelum kita memahami mengampuni 70 kali 7, saya akan membahas dahulu mengenai konsep atau definisi dari mengampuni itu sendiri. Apa itu mengampuni? Mengampuni kalau dipandang dari aspek hukum, itu adalah sebuah perbuatan untuk melepaskan seseorang dari sebuah kewajiban atau akibat. Dari sudut hukum, ketika seseorang bersalah kepada kita dan kita mengampuni orang tersebut, maka berarti kita melepaskan orang tersebut dari akibat yang harus dia tanggung. Mengampuni orang tersebut dari setiap kewajiban-kewajiban yang harus orang itu lakukan kepada saya. Contoh begitu ya. Ketika misalnya kita disakiti oleh orang yang kita kasihi, tetapi ketika kita mengampuni dia, berarti kita melepaskan dia dari kewajiban dia untuk mengasihi kita. Biarkan dia mencari kekasih yang lain. Kita mengampuni dia, artinya kita melepaskan dia dari kewajiban dia untuk mengasihi kita.
Nah, mengampuni kalau dilihat dari aspek keuangan atau harta, itu artinya adalah sebuah gagasan pelepasan hutang. Jadi ketika seseorang misalnya berhutang kepada kita dan berjanji dia akan membayarnya kembali. Tetapi janji tinggal janji, hutang tinggal hutang, tidak dibayar-bayar. Kita menjadi marah, kita menjadi dendam, kita menjadi benci dengan orang itu. Tetapi ketika kita belajar untuk mengampuni dia, artinya apa? Artinya adalah kita melepaskan dia dari hutang yang dia lakukan terhadap kita. Ya, kamu mau bayar silakan, nggak bayar juga nggak apa-apa. Saya anggap itu adalah sebagai suatu pemberian saya kepadamu. Melepaskan hutang itu daripada dia. Itu makna dari sebuah mengampuni. Makna dari sebuah mengampuni. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, kalau kamu mau mengampuni bukan 7 kali, bukan 3 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Ini menunjukkan suatu tanda mengampuni yang tidak berkesudahan, terus menerus. Mengampuni bukan sesuatu yang harus dibatasi, tetapi mengampuni itu adalah suatu pelepasan yang harus dilakukan terus menerus terhadap orang yang sama, bahkan terhadap kesalahan yang sama. Jadi tidak ada batasan berapa kali kita mengampuni. Karena mengampuni adalah suatu proses pembelajaran di dalam kehidupan kita. Suatu proses pelepasan di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita belajar melepas, semakin kita belajar apa itu artinya kasih. Karena mengampuni dan diampuni merupakan bagian dari tindakan kasih. Karena begitu besar Allah mengasihi kita. Sehingga Allah mengampuni kita dan memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang luar biasa. Jadi mengampuni merupakan suatu proses yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya saya bisa mengampuni seseorang? Minimal ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Sangat sederhana, tetapi tidak semudah itu untuk melaksanakannya. Hal yang pertama adalah sebelum kita mengampuni, kita harus mengakui terlebih dahulu. Apa artinya mengakui? Pengampunan tidak bisa lepas dari sebuah pengakuan. Jadi sebelum kita mengampuni seseorang, kita harus mengakui terlebih dahulu. Apa yang harus kita akui? Yang pertama, engkau harus mengakui bahwa engkau terluka karena dia. Engkau harus mengakui bahwa engkau marah, engkau membenci dia. Engkau harus mengakui bahwa hidupmu menjadi tidak sejahtera, hidupmu menjadi kehilangan sukacita karena dia. Dan engkau harus mengakui bahwa saya kehilangan sukacita saya hanya karena satu masalah, hanya karena satu hal di masa lalu. Engkau harus mengakui. Pengakuan itu penting, karena pengakuan itu membuat kita menjadi mawas diri. Pengakuan itu penting, karena pengakuan itu adalah sebuah kesadaran bahwa I'm not okay. Bahwa saya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun saya tersenyum, meskipun saya tertawa, tetapi ada satu onak, ada satu duri karena saya tidak bisa mengampuni seseorang. Harus akui itu. Maka dengan pengakuan seperti itu, ada kerinduan di dalam hatimu untuk engkau mau belajar mengampuni. Maka langkah kedua adalah engkau datang kepada Tuhan dengan berdoa. Doa untuk mengampuni seseorang adalah doa yang detail. Kenapa harus detail? Oh, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Betul, Allah Maha Tahu. Tetapi doa yang detail ketika engkau ingin mengampuni seseorang, ini kembali lagi kepada poin pertama. Bahwa sesungguhnya engkau sedang mengakui bahwa saya sedang begini. Hidup saya menjadi tidak sejahtera, hidup saya tidak menjadi sukacita karena masalah ini. Masalah apa? Masalah begini. Karena siapa? Karena dia. Dan saya ingin belajar mengampuni. Ketika engkau berdoa secara detail, sebenarnya engkau sedang sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan, sekarang kondisi saya seperti ini loh Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan ampunilah dia. Dia sudah menyakiti hati saya. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan bagi dia. Amin. Betul Tuhan memberikan pengampunan bagi dia. Tapi masalahnya adalah engkau memberikan ampun sama dia.
Karena ketika engkau tidak mengampuni, engkau sendiri juga yang tidak sejahtera. Ingat kisah Yakub? Yakub melakukan sebuah kesalahan, hidupnya sangat tidak sejahtera. Apapun yang dilakukan oleh Esau, dia berpikir, oh Esau sedang merencanakan pembalasan buat saya. Mengampuni itu penting, bukan saja bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi diri kita. Maka langkah yang kedua adalah berdoa dengan detail di hadapan Tuhan. Supaya di hadapan Tuhan engkau menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa saya juga butuh untuk mengampuni seseorang. Karena mengampuni bukan saja kebutuhan orang yang bersalah, tetapi mengampuni juga adalah kebutuhan orang yang pernah mengalami luka di dalam dirinya. Nah, hal yang ketiga adalah effort atau usaha, bahkan pengorbanan. Banyak orang bilang gini, kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, hati kita terluka, kita bilang, gak apa-apalah, biar waktu berjalan, nanti lama-lama lukanya juga sembuh. Siapa bilang luka sembuh? Tidak. Tidak. Luka itu tidak pernah sembuh. Mungkin luka itu kering, tapi tandanya itu tetap ada. Ketika engkau melihat tanda luka itu, engkau akan ingat kembali dan engkau akan terluka lagi. Sebelum engkau mengampuni, luka di dalam hatimu tidak akan pernah sembuh oleh waktu. Itu salah kalau kita mengatakan bahwa mengampuni adalah melupakan. Salah, mengampuni tidak melupakan. Dan mengampuni itu justru harus kita mengingat-ingat dengan detail kenapa saya harus mengampuni. Mengampuni itu engkau harus datang kepada Tuhan, mengakui dengan jelas dan memohon kekuatan Tuhan. Dan yang hal ketiga, mengampuni itu butuh usaha, saudara-saudari sekalian. Mengampuni itu tidak serta-merta engkau bisa dapat. Kalau cuma engkau kesenggol di bis, orang bilang sorry ya, oh iya gak apa-apa, sudah turun dari bis engkau lupa. Tapi ketika mengampuni seseorang yang sudah sangat melukai hatimu, engkau difitnah oleh orang lain, engkau diperlakukan buruk di dalam keluargamu, entah itu dengan orang tua, dengan anggota keluarga, dengan kakak adikmu. Mengampuni itu gak gampang, mengampuni itu butuh usaha. Usaha hari lepas hari. Di dalam doa, di dalam usaha. Tuhan Yesus mengampuni kita perlu usaha loh. Usaha yang besar. Yaitu apa? Allah untuk mengampuni kita, Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mengampuni itu butuh effort. Mengampuni itu butuh usaha. Mengampuni itu butuh kerja keras dari kita. Mengampuni itu butuh lapangan hati kita. Mengampuni itu betul perlu waktu, karena dalam berusaha kita membutuhkan waktu. Mengampuni itu tidak gampang. Mengampuni anggota keluarga kita, mengampuni mantan kita. Waktu ibu bilang mantan jangan senyum-senyum. Mantan tuh harus diampuni loh, apalagi kalau putusnya tuh betul-betul sesuatu yang tidak mengenakan. Harus belajar diampuni. Itu untuk masa depanmu. Banyak kadang ya orang berkata begini, waktu putus terus cari pacar lagi, mukanya kok sama yang dulu, kamu belum bisa lepas ya, belum bisa move on ya dari yang dulu. Pernah dengar gak kalimat seperti itu? Mengampuni itu butuh effort. Entah itu mengampuni anggota keluarga kita, mengampuni mantan pacar, mengampuni rekan sepelayanan, mengampuni siapapun yang pernah melukai kita. Jadi rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mengampuni bukan hanya kebutuhan orang yang pernah melukai kita, tetapi mengampuni itu juga kebutuhan diri kita. Dan bagaimana kita harus mengampuni? Yang pertama, akui dulu. Mengapa saya harus mengampuni? Yang kedua, bawa itu di dalam doa dengan detail. Dan hal yang ketiga, mengampuni itu butuh effort. Bukan dengan berjalannya waktu hilang begitu saja. Tidak. Mengampuni itu butuh usaha. Bahkan mungkin butuh pengorbanan dari engkau. Selamat mengampuni.
Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahannya, dapat mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini dengan berita YIC 29 Agustus 2020. Teman-teman, kita sudah tiba di akhir persekutuan pemuda kita hari ini. Setelah ini kita akan kembali ke kehidupan kita dan kita akan menjalani kembali hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau bahkan 1 jam ke depan, tapi kita bisa menjalani masa depan kita dengan tenang dan nyaman karena Tuhan memegang tangan kita. Meski susah perjalanan dan meski gelombang dunia menderu, Tuhan membimbing kita bertahan sampai akhir langkahku. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangisan kamu. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sekali untuk selamanya. Ketika Engkau memberikan peluang bagi kami untuk kami dapat kembali hidup menikmati akan anugerah di dalam Kristus Yesus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang memungkinkan kami untuk kami dapat hidup berdamai. Bukan saja hidup berdamai bersama-sama dengan Engkau, tetapi juga hidup berdamai dengan sesama orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, jika ada di antara kami
yang mungkin hati kami masih terluka, kami masih mengingat sebuah nama di dalam kebencian, di dalam kemarahan, di dalam kesedihan. Kami memohon ajar kami untuk kami dapat mengampuni. Karena mengampuni sesama bukan saja berharga bagi orang-orang yang membutuhkan, tetapi mengampuni sesama itu juga menjadi obat yang mujarab bagi kami. Untuk kami dapat menatap masa depan dengan lebih berani, dengan langkah yang ringan dan dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah online kita. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kita untuk mengampuni sesama mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.